Ini Pak Bahlil tolong terangkan kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia, keuntungan pemerintah dengan ada smelter Cina ini apa? Ya, apa added value bagi negara? Ya, ini penting. Yang kedua, soal tenaga kerja. Ini pertanyaan bagi kita. Kita tahu dulu kita ada investasi dari Jepang, Korea, Amerika, Eropa. Mereka hanya ngirim ekspatriat. Tapi dengan Cina ini, sampai tukang gali pun dari Cina. Itu tukang galinya, operatornya dari Cina. Tapi masa kita sudah kasih lahan kita, sumber daya alam kita, mereka numpang kerja di tempat kita. Dan jumlahnya banyak, ribuan saya datang. Saya sendiri waktu jadi ketua HIPMI juga ikut mengkritik kenapa tenaga kerja asing yang datang paling banyak. Dan itu terjadi di media-media, dan saya nggak munafik untuk mengatakan itu. Setelah saya masuk di pemerintah, baru ternyata nggak semudah kita paksain orang, karena orang bawa modal, bawa teknologi. Kalau dia tidak bisa menjamin kepastian keberlangsungan usahanya, itu susah. Contoh, tahu nggak di GNI itu berapa sekarang? Saya kemarin baru panggil bupatinya, dan tim saya sekarang lagi bekerja. Dari total karyawan 12.000, itu hanya 1.300 lebih, hampir 1.400 itu yang pegawai asingnya. Itulah yang mengoperasikan pada level-level tinggi, teknologinya apa segala macam. Selebihnya itu tenaga kerja dalam negeri. Freeport dulu itu hampir semua asing, tapi sekarang Freeport 98% itu anak dalam negeri. Tapi kalau kita tidak mampu menciptakan iklim investasi dan kepastian serta stabilitas, ya bukan berarti tidak menjadi ancaman baru bagi kita. Jawabannya satu Pak Bahlil, 2024 dari Pak Jokowi harus ke Pak Prabowo. Ya, insya Allah tidak akan ada perubahan soal investasi. Aduh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kami, fraksi Partai Gerindra, dari awal perjuangan manifesto Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, tentu ingin sekali bahwa sumber daya alam kita diolah di dalam negeri. Dan untuk itu kami mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi ini, termasuk kebijakan Presiden akan melarang ekspor tembaga dan bauksit. Tentu ini akan kita dukung. Kami sepenuhnya fraksi Partai Gerindra mendukung itu. Dari awal Pak Prabowo selalu bilang kebocoran-kebocoran. Karena Pak Prabowo selalu bilang kebocoran-kebocoran, itu mungkin menginspirasi pemerintah Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo sudah bagian dari pemerintah Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi memerintahkan Pak Bahlil untuk melakukan hilirisasi dan melarang ekspor. Itu terinspirasi dari Pak Prabowo itu, yang selalu menyuarakan itu. Nah, pertanyaannya Pak Bahlil yang kami hormati, yang pertama adalah soal misalnya nikel. Komisi 6 DPR RI raker dengan Menteri Investasi KPL BKPM RI. Setelah saya masuk di pemerintah, baru ternyata nggak segampang, nggak semudah kita paksain orang, karena orang bawa modal, bawa teknologi. Kalau dia tidak bisa menjamin kepastian keberlangsungan usahanya, itu susah. Contoh, orang mau bangun industri, dalam perencanaannya itu 1 tahun 8 bulan harus COD produksi. Berarti dia sudah harus mapping teknologinya, orangnya, dan strategi kerjanya seperti apa. Nah, datang di kita, kalau semua itu diserahkan kepada saudara-saudara kita di sini, ya mohon maaf, pasti akan terjadi pergeseran jadwal, Pak Martin. Ini soalnya di situ. Maka yang dilakukan adalah pekerjaan COD selesai, kemudian pelan-pelan tenaga kerja asingnya pulang. Tahu nggak di GNI itu berapa sekarang? Saya kemarin baru panggil bupatinya, dan tim saya sekarang lagi bekerja. Dari total karyawan 12.000, kita tahu smelter banyak berinvestasi di Indonesia. Nah, itu yang harus disampaikan kepada publik, kepada rakyat. Apa keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah? Ya, itu penting Pak Bahlil. Pajaknya berapa? Ya, lapangan pekerjaan terbuka berapa?
Lalu berapa perbandingan tadi yang disampaikan Pak Herman Khairun? Karena begini, ya, kita lihat kalau kita pulang terbang ya di bandara itu malam-malam itu Pak Bahlil, kalau kita landing malam, apalagi kalau di terminal 2, saya sering itu kalau malam itu sering dengan TKA dari China Pak Bahlil. Mereka rame satu pesawat. Nah, dan ini jadi pertanyaan publik, ya. Ini yang perlu dijawab. Pertama, keuntungannya apa Pak Bahlil? Ini Pak Bahlil tolong terangkan kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia, keuntungan pemerintah dengan ada smelter Cina ini apa? Ya, apa added value bagi negara? Ya, ini penting. Yang kedua, soal tenaga kerja. Ini pertanyaan bagi kita. Kita tahu dulu kita ada investasi dari Jepang, Korea, Amerika, Eropa. Mereka hanya ngirim ekspatriat. Tapi dengan Cina ini sampai tukang gali pun dari Cina itu. Ya, itu kasus Mekarta dulu 2017. Itu tukang galinya, operatornya dari Cina. Dan kita lihat jumlah tenaga kerjanya begitu banyak. Apakah tenaga kerja itu hanya sebatas untuk membangun saja, atau setelah dibangun mereka kembali, atau bagaimana? Itu tolong dijawab Pak Bahlil. Andre Rosiade cecar Menteri Investasi terkait banyaknya TKA yang masuk ke tanah air. Bahkan sampai tukang gali tanah pun dari Cina, tutur politisi senior Gerindra tersebut. Itu hanya 1.300 lebih, hampir 1.400 itu yang pegawai asingnya. Itulah yang mengoperasikan pada level-level tinggi, teknologinya apa segala macam. Selebihnya itu tenaga kerja dalam negeri. Freeport dulu itu hampir semua asing, tapi sekarang Freeport 98% itu anak dalam negeri. Ini contoh-contoh aja, ini contoh-contoh yang saya harus sampaikan. Nah, memang sekarang ini saya lebih selektif. Artinya kalau mereka bawa tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri, harus memenuhi spesifikasi. Artinya yang ada dalam negeri jangan diambil, jangan dibawa dari luar. Pergunakan, maksimalkan tenaga kerja dalam negeri. Cuman ini otokritik untuk kita juga. Otokritik kita adalah bapak-bapak anggota DPR ini semua, bapak ibu semua, kita bersama-sama tidak saling menyalahkan, tapi kita harus mampu mensosialisasikan tentang etos kerja kita. Etos kerja dan peningkatan kualitas kerja ini penting agar terjadi kesinambungan dan terwujudnya kepentingan bersama. Kalau negara lain hanya kirim ekspatriat, kok kalau investasi Cina ini ngirim TKA sampai misalnya satu smelter ribuan orang mereka datang. Padahal harapan kita tadi investasi asing ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi masa kita sudah kasih lahan kita, sumber daya alam kita, mereka numpang kerja di tempat kita dan jumlahnya banyak, ribuan saya datang. Sehingga ini jadi pertanyaan. Lalu juga soal WTO saya juga nggak yakin. Kemarin saya ke Prancis, saya ketemu duta besar Indonesia untuk Prancis ya. Soal CPO nggak ada masalah, meskipun tekanan-tekanan itu bahwa akan memblok soal CPO kita, faktanya Prancis tetap impor CPO kita. Ya kenapa? Karena memang mereka butuh. Jadi kita rasa saya pilihan pemerintah untuk tegas soal itu sudah tepat. Ya jadi pilihan presiden, pemerintah untuk melawan itu sudah tepat dan kita berikan dukungan. Makanya dari hari ini kalau Pak Bahlil ikuti berita-berita, Pak Prabowo memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Pak Jokowi. Satu sisi perusahaan membutuhkan produktivitas, di sisi lain kita membutuhkan tenaga kerja dalam negeri yang banyak. Tapi kalau produktivitasnya nggak kita pacu, bagaimana mungkin bisa nyampe? Contoh aja lah, mohon maaf, saya ini kan mantan pengusaha. Kita ini rata-rata, tidak semuanya ya, sebagian wilayah jam istirahat sholat 30 menit, makan tambah 15 menit, 45 menit, taruh katakanlah begitu. Tapi kita jam waktu merokok, waktu cerita bisa 2 jam itu baru kerja. Ini otokritik untuk kita. Saya tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, tapi ini PR untuk kita semua. Supaya apa? Kita menuntut ya, tapi kita tahu juga kewajiban kita. Nah ini kira-kira problem yang ada di lapangan. Dan terkait dengan kondisi ini, kalau kita tidak mampu buat secara baik,
yang mohon maaf, foreign direct investment yang masuk di Asia Tenggara itu pertama Singapura, nomor 2 baru Indonesia, tapi itu di sektor keuangan Singapura. Kalau Pak Bahlil baca berita ya, kalau sempat baca berita itu, gitulah. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Pak Bahlil, orang asing, investor asing ingin kepastian keberlanjutan program pemerintah. Jawabannya satu Pak Bahlil, 2024 dari Pak Jokowi harus ke Pak Prabowo. Ya, insya Allah tidak akan ada perubahan soal investasi. Aduh. Itu, nah ini fakta. Jadi Pak Bahlil, ya, saya ingin tegaskan dalam ruang rapat ini, rapat kerja antara DPR dengan Menteri Investasi di Komisi 6, saya ingin sampaikan, tidak usah ragu investor asing masuk ke Indonesia, karena kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan kebijakan yang pro investasi tapi berpihak kepada rakyat dilakukan oleh pemerintah ini tetap akan dilanjutkan kalau Pak Prabowo memimpin Indonesia tahun 2024. Itu bisa Bapak sosialisasikan nanti kepada negara-negara investor. Saya bercontoh tentang GNI. Kemarin tadi siapa yang bikin contoh GNI? Ini menyangkut dengan tenaga kerja dari luar juga. Memang harus diakui pada masa 2016 sampai dengan 2019, 2015, 2016, 2017, 2019, orang melakukan investasi di luar Pulau Jawa itu nggak gampang, Pak. Nggak gampang. Saya sendiri waktu jadi ketua WIPMI juga ikut mengkritik kenapa tenaga kerja asing yang datang Malemanya, dan itu terjadi di media-media dan saya nggak munafik untuk mengatakan itu. Sektor real kita lebih besar. Sektor real kita lebih besar. Tapi kalau kita tidak mampu menciptakan iklim investasi dan kepastian serta stabilitas, ya bukan berarti tidak menjadi ancaman baru bagi kita. Hari ini orang berbicara tentang percepatan perizinan, pemberian insentif, itu suatu soal. Tapi soal lain adalah bagaimana berbicara tentang kesinambungan. Ini kondisi yang harus kita rapikan. Dan ini duit orang, duit bank. Orang pinjam duit kan pasti ada pembiayaan dari bank. Bagi dia melakukan investasi begitu macet, maka bisa selesai, bisa wayang maun bagi dia. Maka kreativitas berpikir sebagai pengusaha itu selalu di luar kelaziman, atau ada cara-cara berpikir out of the box yang tidak lazim dipikirkan oleh orang-orang yang mohon maaf seperti profesional lain.